Engkaulah penolong kami yang setia ya Tuhan. Itu sungguh kami alami dan sungguh kami hayati dalam kehidupan ini. Tidak ada penolong yang lebih hebat dan lebih dahsyat dan lebih setia daripada Engkau. Hanya terkadang kami sendiri ya Tuhan yang tidak bisa menerima atau belum bisa menerima metode yang Kau kehendaki kami lakukan dalam menanggapi pertolongan-Mu itu ya Tuhan, sehingga kami sering gagal, sering merasa tidak ditolong oleh Engkau, padahal Engkau sungguh-sungguh ingin menolong kami. Hari ini Tuhan, mohon Kau singkapkan pribadi-Mu pada kami, agar kami benar-benar dalam kehidupan ini selalu merasakan pertolongan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, baik saat suka maupun duka ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur, dan kami membuka hati untuk menerima firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus yang siap membuka hati untuk menerima firman Tuhan dengan segenap hati, katakan amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Ya, shalom ya saudara. Puji nama Tuhan. Jadi pagi hari ini saudara, mari kita buka hati untuk belajar ya. Belajar ngertiin hati Tuhan ya. Belajar mengerti kehendak Tuhan yang paling utama saudara. Sehingga kalau kita bisa mengerti itu, maka apapun saudara yang kita jalani hidup ini selalu ada pertolongan serta penyertaan Tuhan yang tidak masuk akal. Nah, itu yang dahsyat sekali ya. Jadi kenapa kita sering gagal ya, sering merasa kecewa kepada kehidupan ini, yang akhirnya kecewa dengan Tuhan, rasanya Tuhan tidak menolong, rasanya berjalan sendiri, tidak ada gunanya saya percaya Tuhan ya, sepertinya kok kosong hidupnya ya, persoalan tindih terus berganti silih berganti, nggak ada habis-habisnya ya, malah bisa melebihi ruwetnya dengan orang dunia saudara. Nah, ini banyak kesaksian seperti itu ya, yang mudah-mudahan di sini tidak ada. Tetapi sebetulnya saudara, ada satu cara saudara ya, yang cara sehingga kita menjalani hidup ini benar-benar ya, setiap saat kita menerima pertolongan Tuhan ya. Nah, hari ini kita belajar saudara ya, supaya kita jangan mempermalukan Tuhan Yesus saudara di hadapan dunia. Orang Kristen ya, yang katanya sungguh-sungguh, kok masih tetap hidupnya seperti itu, kecewa dengan Tuhan ya. Mungkin di mulut tidak, tetapi di hati kecewa ya. Sebetulnya bukan salah Tuhan, tetapi salah kita sendiri yang tidak mau, atau mungkin pertama tidak mengerti ya. Nah, hari ini saya kasih tahu. Yang kedua, nanti setelah mengerti belum tentu mau saudara dengan cara atau metode Tuhan untuk dalam keseharian kita menerima pertolongan Tuhan dan menerima kasih Tuhan yang melimpah. Itulah yang namanya kekristenan yang menjadi saksi di dunia ini, yang selalu dalam tekanan ya, tekanan cobaan dari iblis dan keruwetan-keruwetan kehidupan ini. Sekarang kita buka ya, Wahyu 2 ya. Inilah metode Tuhan saudara ya. Apabila kita bisa mengerti ini dan minta pewahyuan dari Tuhan dan kemudian mempraktekannya, dijamin 10.000% saudara pasti terjadi. Dan kehidupan kita di dalam dunia ini benar-benar dalam kemenangan setiap saat. Nah ini ya, yuk kita baca karena ini ternyata dari zaman dulu ada orang yang nggak nyampe-nyampe, tapi sungguh-sungguh tapi nggak nyampe. Nah ini, ayo kita baca ya.
Wahyu 2 ayat 1 sampai ayat 5. Ya, baca ini ya. Ini orang Kristen yang telah lahir baru ya, bukan Kristen KTP ini. Ya, ingat ya, ini Kristen sudah lahir baru. Ya, sudah sungguh-sungguh. Bukan Kristen hanya diomongan. Sudah sungguh-sungguh. Hanya salah caranya. Ya, saya kasih tahu dulu, sungguh-sungguhnya caranya sendiri. Bukan cara yang Tuhan kehendaki. Nah, ini gagal ini orang ini. Ya. Mudah-mudahan saudara bisa menangkap dan mau mempraktekannya bersama Tuhan. Minta pewahyuan ya, singkapkan. Nah, kita baca dengan hati. 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut Rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Ya, ini hebat sekali. Ini adalah setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ya, Dia memberi nasihat kepada 7 jemaat. Nah, ini yang pertama ini, kepada jemaat di Efesus. Yang kedua, ketiga sampai ke-7 itu semua ada runtutannya, dan itu semua terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini sampai hari ini. Nah, pada mulanya ini yang utama ini adalah supaya kita kembali ke kasih yang mula-mula. Ya, di sini disebutkan ya. Coba sekarang buka nomor ya ini. Tuliskanlah ya yang tadi ayat 1. Ya, bacanya nanti di rumah maupun sekarang ini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Wangon, GBI Elim S Surya Kusuma Wangon. Nah, gitu bacanya. Jadi kalau baca firman itu harus jelas untuk saya. Nah, ya. Dan selanjutnya ini perhatikan, ini orang hebat sekali saudara, tapi gagal ternyata. Yuk ayat 2. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini orang Kristen yang secara gerejani dari sudut pandang gembala, ini hebat sekali ini, maupun dari sudut dosen yang mengajar, ataupun dari ya pokoknya pandangan manusia umum ini adalah orang Kristen yang hebat sekali. Ya, diberi macam-macam ini, ya, mampu ketekunan, ada
tidak seperti orang jahat, wis komplit ya. Perhatikan ini. Ketiga, ayat 3. Dan kau tetap sabar dalam penderitaan oleh karena namaku. Dihina, diinjek, diejek, ya, dikucilkan, tetap tenang bersama Tuhan ya. Dan tidak mengenal lelah, terus ya, terus sungguh-sungguh. Ini salahnya di mana? Salahnya ini sungguh-sungguhnya dengan pengertian sendiri karepe dewek, carane dewek, yaitu agamawi. Dikiranya semakin aku ngotot, semakin Tuhan senang. Padahal yang Tuhan kehendaki tidak seperti itu, saudara. Terbalik. Yang Tuhan kehendaki adalah nanti akan kita bahas ya. Nah, ini terus ayat 4. Perhatikan. Namun demikian aku mencela engkau ya, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sekarang akan kita bahas kasih yang semula ini apa ya. Ini kasih yang semula ya. Kasih semula ini bisa diartikan dua. Kasih saat kita lahir baru, berkobar-kobar, bersyukur sekali dengan, kalau yang sudah ngalami ya. Jadi bukan hanya ikut Kristen ke gereja ya, atau ikut papa atau mama apa suami atau istri ke gereja ikut-ikutan. Yang namanya kasih mula-mula itu lahir baru, saudara. Ada suatu gejolak dalam roh bahwa aku telah diselamatkan oleh darah Kristus yang demikian mahal ya. Tanpa pekerjaanku, aku tahu-tahu percaya bahwa darahnya, pengorbanannya telah menembus aku. Ada suatu sukacita dan ada rasa syukur yang melampaui segala akal. Aku sekarang percaya aku ini jadi orang Kristen. Walaupun mungkin banyak ditentang oleh keluarga atau dikucilkan oleh teman dan seterusnya, tetapi ada kasih alias menanggapi kasih Tuhan yang telah Dia nyatakan di kayu salib itu. Lah, inilah kasih yang mula-mula. Saat terjadinya lahir baru itu ya, itu biasanya kira-kira berjalan tidak lebih dari 2 tahun ya. Kebanyakan malah nggak sampai setahun, saudara ya. Biasanya bablas lagi yang menjadi Kristen agamawi. Dulu ini kalau semula ini namanya nyembah Tuhan, berdoa Tuhan, ya kontak dengan Tuhan itu otomatis rindu gitu loh. Ya di samping berangkat ke gereja, berkumpul dengan teman, tapi kepinginnya bersaksi terus tentang kasih Tuhan ya. Dahsyat sekali Tuhanku, luar biasa dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang semula adalah begitu dalam sudut dari sudut waktu ya. Semula waktu kita lahir baru. Nah, tetapi saudara, ini ayat adalah diberikan ya, Wahyu 2 ayat 1 sampai 5 ini sampai 7 yang benar sebetulnya adalah diberikan orang yang telah lahir baru. Nah, jadi ini bukan cerita dulu, zaman dulu, tapi sekarang saudara ya, yang sudah lahir baru ini kehilangan gairah yang seperti dulu ya. Kehilangan gairah, makanya sebetulnya persoalan hidup tetap ada, saudara. Tapi karena kita kehilangan kontak ya dengan kasih mula-mula Tuhan itu, maka kita menjadikan pusing, saudara. Dihadapinya dengan cara sendiri. Nah, ini Tuhan menghendaki kita kembali ke kasih mula-mula. Kasih semula ini kasih yang lupa diri, saudara. Selalu ingatnya Tuhan ya. Luar biasa sekali. Nah, ya, jadi ini ayat ini adalah untuk orang Kristen yang sudah lahir baru dan sudah sungguh-sungguh, tetapi kenyataannya dicela oleh Tuhan. Kalau dicela ya nggak mungkin kepenak nguripe, saudara, karena tidak ada hubungan roh. Orang ini hanya aktif di gereja, aktif membaca firman, aktif menyembah dalam roh, tetapi hatinya melayang ke sana kemari, saudara. Ya, sungguh-sungguh belajar firman dan seterusnya. Bukan salah ya, semua benar. Tetapi fokusnya adalah bukan ke situ. Fokusnya harus kasih mula-mula. Ada kerinduan yang dari dalam, saudara. Ya, pengen
pengalaman-pengalaman lahir baru dulu, supaya ada kembali di dalam aku. Nah, sekarang kita apa saja ini kasih mula-mula ini. Sekarang kita buka ya. 1 Petrus 3 ayat 15. Nah, ini kasih mula-mula ya. Kasih mula-mula 1 Petrus 3 ayat 15 ya. Yang A ya, ini 2, 3. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, ini sini dulu ya. Nomor 1 setelah lahir baru ya, ini kuduskanlah, spesialkanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya Tuhan adalah yang berkuasa ya. Dengan kata lain, kalau aku menguduskan, mengkhususkan Tuhan Yesus, dengan kata lain, aku siap ya untuk mentaati apa yang Dia kehendaki. Yang namanya menguduskan Tuhan dalam hati bukan hanya di mulut nyembah-nyembah, haleluya, engkau kudus, bukan. Itu sih hanya ungkapan saja. Kalau hatinya nggak seperti ini, ya percuma, saudara ya. Harus hatinya mengkuduskan, mengkhususkan, menspesialkan Yesus sebagai Tuhan, yaitu sebagai Allah pencipta langit bumi dan yang menebus dosaku, sehingga aku sebagai anak Allah dan telah diselamatkan. Aku bersyukur ya, dan aku siap taat apa yang kau hendaki dan kau ajarkan. Nah, ini nomor 1 ya. Nomor 1 adalah ini. Nah, dampak daripada ini, saudara, adalah dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Nah, ini pertanggungan jawab ini, saudara, bukan ngawur asal ngomong ya, kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi ya, kalau kita sudah klik di sini, menguduskan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hati kita ya, maka muncullah ya setiap saat rindu memberi kesaksian kepada orang yang belum mengenal Dia, belum kembali ke kasih mula-mula ya, menyaksikan apa yang dia dapatkan ya, pengharapan yang ada padamu ya, ada suatu kesaksian. Jadi nggak pernah mikir tentang duitnya, saudara, nggak pernah. Rindunya hanya menyampaikan ya. Kalau kita benar-benar menguduskan Tuhan ya, itu rindunya hanya ingin menyampaikan, saya ngalami ini loh kasih Tuhan ya, sungguh luar biasa ya. Nggak pernah mikir harus kaya, harus ini, nggak pernah, saudara. Bukan uang ini ya, ini adalah pertanggungjawaban ini tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat. Nah, ini ke-1, saudara ya. Kasih mula-mula itu nantinya begitu ya. Sampai hari ini, detik ini, rindu saya hanya itu satu. Kepengin semua orang ya yang mengaku Kristen mengalami kembali ke kasih mula-mula. Rindu, saudara, dan rindu benar ya. Saya sampai siap sedia kemanapun pergi ya, selama saya telepon dia menghendaki aku datang, saya datangi dia. 1 orang tok, saya datangi. Soal hasilnya itu nanti hubungannya dia dengan Tuhan. Tapi yang penting aku telah mengungkapkan apa yang aku alami dengan kembali ke kasih mula-mula, yaitu mengkhususkan Tuhan, mengkhususkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hatiku ya. Apakah saya harus doa terus, nyembah terus, baca firman terus? Oh tidak, saudara. Tetapi fokus hatinya tetap ke Dia ya. Bisa kerja ya, ada ngurusi ya, soun, ada mesinnya rusak,
ada bangunan yang kena sengnya kabur, ya, dan lain-lainnya tetap dikerjakan. Tapi dalam setiap saat ini kontak terus dengan Tuhan. Bapa, Engkaulah melebihi segala apapun. Nah, ini ya nomor 1 ini. Nomor 2 sekarang kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 10. Ayo kita baca bersama-sama ini. Ya, ingat ya, dibaca dan nanti ya sekarang buka hati, nanti terus buka hati sama Tuhan. Dijamin saudara akan sampai. Ya, semua waktu Tuhan ya, bukan kehendak waktu Tuhan nanti. 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya. Orang yang kembali ke kasih mula-mula itu benar-benar akan merasakan dan bersyukur sekali bahwa bukan aku yang mengasihi engkau Tuhan, engkau yang lebih dulu mengasihi aku dengan matinya engkau di kayu salib, menebus dosaku, dan aku percaya dan menerima itu semua. Aku bersyukur. Inilah yang namanya kasih karunia, yang seharusnya saya dosa konyol bobrok, kok Tuhan mau berkorban bagiku, menebus dosaku, dan puji Tuhan aku menanggapinya. Tapi itu semua bukan karena hebatku, tetapi karena kasih Tuhan. Ya, ini harus terus diingat, saudara. Ya, jangan ingatnya sepi dagangannya karena COVID ya dan lain-lain. Bukan, ingat ini, saudara, kembali ke kasih mula-mula, yaitu waktu engkau mati 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Aku terhisap di dalam kematianmu, dan aku juga terhisap di dalam kebangkitanmu. Sekarang aku ada di dalam engkau, engkau ada di dalam aku. Inilah yang dunia tidak bisa memberikan. Emas, perak, permata, berapapun beratnya, berapa ton, tidak bisa bayar ini. Darah Kristus. Syukurnya itu loh, Tuhan, saya syukur sekali. Bukan syukur karena jual mobil untung. Orang dunia banyak yang lebih pintar lagi ya. Bukan jual rumah apa, dagangannya laris ya. Yang laris lebih dari kita juga banyak, malah kebanyakan bukan Kristen. Tapi inilah, saudara, ya, harus ngerti ini, syukur akan kasih Tuhan, kematiannya di kayu salib. Ya, ini yang kedua, saudara, kasih itu bukan aku yang mengasihi engkau dulu, nggak mungkin bisa. Di luar sana semua pengennya manusia mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, dengan banyak berdoa, banyak bergerak, banyak beribadah. Wah, meraih Tuhan, udah bisa. Ya, itu agamawi namanya, ya, legalisme. Dengan kemampuan manusia melangkah untuk meraih Tuhan, meraih kasih Tuhan, meraih berkat Tuhan. Kekristenan kebalik, saudara. Dia lebih dulu turun ke dunia, curahkan kasihnya dengan langkahnya dia mati di kayu salib, di mana kembalikan hubungan kita dengan dia seperti di Taman Eden, dan sudah disediakan berkat. Amin. Nggak percaya baca di Taman Eden, semua sudah disediakan. Ada tanaman, ada hewan, ada isi bumi, emas, perak, permata, semua kelola dan nikmati. Dahsyat sekali, saudara. Ya. Nah, kembali ke kasih mula-mula, ya akhirnya kembali ke Taman Eden suasananya, saudara. Ya. Sudah diberkati. Maka sejak saya dibukakan ini, ya berapa tahun ini, saya tidak pernah minta berkat. Saya sudah diberkati. Nah, ini. Maka saudara waktu pulang nanti atau ikut call Zoom, ingat dulu memang saya ngomong,
terimalah berkat. Sekarang enggak, berapa tahun ini enggak. Pulanglah, saudaraku yang terkasih, yang telah menerima berkat. Nah, saudara pada bingung, loh, saya masih baru punya sepeda, masa sudah diberkati? Nah, pada yang baru punya motor saja belinya second, saya kan pengennya yang baru dan yang berkah, yang besar, ya, yang model sekarang. Apakah saya sudah diberkati? Nah, itu karena salah pandangnya, ya. Terimalah berkat dulu, saudara. Maka Tuhan nanti akan mengatur segalanya. Apakah dengan saya ngomong sudah diberkati, saya lebih kaya dari saudara? Oh, belum tentu, saudara. Ya, banyak saudara, family kami, ya, family saya, ya, family khususnya istri saya yang kaya benar, ya. Tapi nggak percaya Tuhan, ya. Kaya serius ini kan. Sekarang bisnisnya ke luar negeri, ya, ngambilnya kontraktor Amerika, Arab, dan seterusnya. Kaya, saudara. Tapi ini, ya, tidak menghargai. Dan kita harus menghargai, ya, karya Kristus di kayu salib. Nah, sekarang yang terakhir kita baca Lukas 15 ayat 22. Ya, ini buktinya kita sudah diberkati. Ya. Nah, ini tentang anak yang hilang kembali. Ini sudah kembali ini, saudara. Ya, yang foya-foya di luar kembali. Ini sudah kembali ini. Ayo baca ini. 2, 3. Tetapi ayah itu berkata pada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Anak ini sudah diberkati belum ini? Baca, ya. Lekaslah bawa, ya. Ayah itu ini kan, ini lambang Bapak surgawi kita, ya. Bawa kemari jubah yang terbaik, bukan hanya dibawakan jubah, dipakaikan, ya, kepada anak itu, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ini anak jelas, saudara, bukan minta-minta lagi, malah Bapak sendiri yang menyuruh hambanya memakaikan, bukan diberi tok, memberi yang terbaik dan dipakaikan, saudara. Ini orang yang telah kembali kepada Bapa, yang dulunya ngawur hidupnya, ya, sekarang ini kasih mula-mulanya kembali, rindu kembali ke Bapa. Ya, ini sudah diberkati. Sudah belum ini? Sudah, ya. Kalau saudara rasanya belum, berarti saudara ini ikut yang kakaknya ini, yang di rumah kerja terus, ya. Ada ini di berapa ini, di pas ayat berapa, ya, yang kakaknya yang sulung apa bungsu itu, yang kakaknya itulah, saya sering bingung itu sulung sama bungsu, saudara. Salah terus, pokoknya yang kakaknya sama adiknya ini pokoknya adiknya gitulah. Dan kakaknya rasanya nggak pernah salah, ya, terlalu bersama Bapak di rumah Bapak, malah cemburu kepada adiknya. Saya bertahun-tahun mengabdi kepada Bapak, nggak pernah Bapak menyembelihkan untuk berpesta kepada saya. Adikku yang bajingan itu ngawur hidupnya, nah, gara-gara kembali kamu memberkati, malah dengan pesta pora ini. Ini di samping pakaian dan lain-lain, ini ada pesta-pesta ini ceritanya. Nah, inilah dua kelompok orang percaya. Kelompok ini, nah ini sini. Ayo kita baca ini, 2, 3. Tetapi ia menjawab ayahnya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita
dengan sahabat-sahabatku. Ya, ini protes. Sebetulnya sungguh-sungguh ini benar. Nah, terus yuk baca. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ya. Terus 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. 32, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Terus, cukup sampai di situ, jelas ya. Ini kelompok kakaknya ini namanya legalisme agamawi. Aku setia, ya setia, tapi nggak ada hubungan dengan Tuhan, dengan bapaknya. Ya, akhirnya malah cemburu. Ya, makanya gereja, saudara, kumpulan gereja, kalau nggak tembus ke benar-benar kembali ke kasih mula-mula, isinya bentrokan, saudara, sikut-sikutan, rasanya lebih hebat daripada yang lain, rasanya saya lebih mengabdi kepada Tuhan, temannya enggak, dan sebagainya. Nah itu, padahal Tuhan ngomong, salahmu sendiri, sudah disiapin segalanya, kamu nggak nikmati, ngotot dengan kekuatan sendiri. Nah, dikiranya itu kamu menyenangkan, padahal aku punya banyak untuk dinikmati oleh kamu berdua. Nah, begitu. Ya, jadi ini kembali kepusingan kita, ya, sebetulnya karena kita tidak kembali ke kasih mula-mula, tidak klik dengan Tuhan dan tidak terus klik dengan Tuhan, tidak ada hubungan terus-menerus yang berdasarkan kasih mula-mula itu, maka rasanya kurang terus. Ya, seperti kakaknya ini, ya, sediakan semua sudah, tinggal dinikmati. Oh, punyaku juga punyamu, kamu juga anak saya. Kamu sendiri yang nggak ngerti bahwa aku sebenarnya rindu. Nah, itu rindu untuk kamu nikmati. Ya, itulah firman pagi hari ini. Ya, kembali ke kasih mula-mula. Ya, bukan sekedar Kristen, ya, tapi kasih mula-mula. Nah, kalau kita kembali ke kasih mula-mula dan hidup dalam kasih yang mula-mula, maka saat kita di dunia, semua berkat sudah aku terima. Tinggal aku mengelola dan menikmati, bukan memiliki. Tidak ada kata milik. Milik ada setelah jatuh dalam dosa Adam yang pertama. Milikku. Ya, sadar diri. Dulunya nggak ada, adanya terus. Hanya menikmati persekutuan dengan Tuhan dan menikmati berkat yang tersedia dan mengelola, ya, bukan ngabur. Nah, seperti ini orang besar, orang ini supaya menikmati, ya, bukan hanya mengelola, menikmati, mengelola dan menikmati. Amin untuk firman Tuhan. Ya, mari kita tutup ibadah kita berdoa mengucap syukur. Puji syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan, Allah yang demikian mengasihi kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Engkau singkapkan isi hatimu, agar kami benar-benar kembali ke kasih yang semula, yaitu kasih yang sungguh-sungguh mengakui, menghargai, mengkuduskan Engkau sebagai Tuhan dalam hati kami, dengan dampak kesiapan kami. Hasilnya adalah ketaatan kepada Engkau adalah suatu buah roh. Kedua, juga kami menghargai itu semua karena karyamu di kayu salib. Pengorbananmu itulah darahmu yang mahal yang telah menebus dosaku, di mana dampak dari percaya kami menerima Engkau dan kami diterima oleh Engkau, dan kami ada persekutuan abadi
antar roh dengan Engkau ya Tuhan. Itulah yang namanya orang Kristen yang Kau kehendaki. Dan juga Tuhan, kami bersyukur untuk itu semua. Dan selanjutnya kami juga percaya bahwa Engkau telah menyediakan yang terbaik bagi kami, seperti kepada anak yang sulung itu, yang kecil, ya, yang menurut dunia adalah manusia bobrok, tetapi telah bertobat. Nah, Engkau telah menyediakan pakaian yang indah, justru malah memakaikannya kepada kami, dan cincin serta dan lain-lainnya itu. Sadarkanlah itu semua kepada kami. Itulah yang Kau kehendaki kami praktekkan dalam keharian kami. Dan sadarkanlah bahwa ini semua adalah kasih karunia, bukan usaha kami, tetapi hasil hubungan yang benar dengan Engkau, yaitu buah roh itu. Karena tanpa hubungan yang benar, ranting gak mungkin bisa menghasilkan buah. Itulah yang Kau tulis di dalam Yohanes 15 ayat 3. Terima kasih Tuhan untuk itu semua, dan berbicaralah lebih lanjut kepada kami semua, teristimewa kepada mereka yang rindu akan firman-Mu pagi hari ini, rindu hubungan dengan Engkau secara pribadi. Seperti Engkau berbicara dan menyatakan diri-Mu kepada hamba-Mu ini dan kepada anak-anak-Mu di tempat ini, beberapa orang, juga Engkau akan menyatakan diri-Mu kepada mereka yang belum klik dengan Engkau, belum kembali ke kasih mula-mula. Terima kasih Tuhan. Kami akan menutup persekutuan ibadah pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya telah menerima berkat tersebut, katakan dengan iman, amin.